Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Valen dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak informasi sebelumnya cuaca buruk melanda sebagian besar wilayah Indonesia dan dalam sepekan terakhir jumlah orang menjadi korban tewas karena tertimpa pohon atau longsor. Untuk mengetahui sampai berapa lama cuaca buruk ini akan terjadi, kami sudah tersambung dengan Kepala BMKG Dwi Korita Kanawati. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat sehat, Ibu. Selamat pagi, Bu Dwi Korita. Selamat pagi Mbak Valen dan Mbak Eva, semoga Mbak sehat semua. Baik, Ibu, ini sejauh ini ada banyak cuaca ekstrim yang terjadi. Apa sebenarnya penyebab sampai ini terjadi di sejumlah wilayah yang ada di Indonesia? Ya, seperti yang pernah disampaikan dalam prediksi BMKG, di bulan Januari dan Februari ini, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki puncak musim hujan. Jadi di bulan Februari ini kita masih menjelang pertengahan ya, ini masih pertengahan menjelang akhir. Kita memang masih berada pada kondisi puncak musim hujan, di mana kondisi dinamika atmosfer ini semakin mengalami ketidakstabilan ya, terutama dengan saat ini di pekan ini masuknya atau aktifnya Madden-Julian Oscillation, yaitu fenomena berupa semacam pergerakan kumpulan awan-awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik, tetapi melintasi wilayah kepulauan Indonesia di sepanjang Khatulistiwa. Dan hal ini tentunya meningkatkan intensitas hujan di mana zona yang terlewati oleh Madden-Julian Oscillation tersebut. Selain itu juga masih menguatnya monsun Asia, yaitu angin yang bergerak dari arah Asia menuju selatan, melintasi Indonesia, dan juga masih ada pengaruh dari La Nina, serta ada aktifnya beberapa sirkulasi siklonik di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu juga pengaruh adanya fenomena kondisi cuaca lokal di wilayah pegunungan, di wilayah gunung-gunung. Demikian. Baik, seperti yang Ibu Dwi Korita sampaikan dan BMKG juga sudah menyatakan ya, potensi curah hujan meningkat dan cuaca ekstrim tanggal 17 hingga tanggal 23 Februari. Nah, wilayah mana saja Bu yang harus diwaspadai? Nah, yang saya sampaikan dalam saat ini adalah untuk tanggal 19 hingga 24 Februari. Nah, selain wilayah DKI Jakarta yang masih perlu diwaspadai, juga potensi adanya hujan sedang hingga lebat serta dapat disertai angin kencang, kilat petir, itu juga di wilayah Kalimantan bagian utara, selatan dan timur, kemudian di Bali dan Nusa Tenggara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Selain itu perlu juga diwaspadai di sebagian wilayah Indonesia, antara lain di Aceh, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Lampung, Jawa ini hampir seluruh wilayah yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Khusus untuk Jakarta, sebetulnya beberapa hari ke depan ini cuacanya relatif lebih cerah berawan, ada hujan ringan. Namun sewaktu-waktu perlu diwaspadai terjadinya hujan yang dapat disertai kilat petir ataupun angin kencang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, pada periode siang, sore, atau malam hari. Sedangkan dini hari hingga pagi hari perlu diwaspadai di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Dwi Korita. Kemudian Ibu, bagaimana dengan dampak dari bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi dan harus diwaspadai oleh masyarakat? Apa yang harus dipersiapkan, Ibu? Nah, ini masyarakat kami himbau untuk tetap terus waspada, terutama yang membahayakan diri mereka. Misalnya, potensi angin kencang atau puting beliung masih mungkin terjadi, sehingga kemungkinan adanya pohon yang tumbang, tegakan-tegakan yang roboh,
ini perlu dicegah, yaitu misalnya dengan memangkas dahan-dahan yang sudah rapuh ya, terutama di tempat-tempat umum di sepanjang jalan agar tidak merobohi pengendara, kemudian juga baliho-baliho atau tegakan yang tidak kuat, tidak stabil sebaiknya diperkuat atau dihindari, dicegah. Selain itu juga jangan membuang sampah sembarangan, akan menyumbat saluran-saluran karena potensi hujan lebat masih akan terus terjadi hingga akhir Februari dan awal Maret nanti. Dan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari info BMKG atau melalui berbagai kanal komunikasi BMKG. Terutama hal itu, Mbak. Demikian. Baik. Jadi kita memang harus sama-sama mewaspadai ya Eva, tidak boleh buang sampah sembarangan, tadi kata Ibu Dwi Korita, karena ini tentu juga bisa berdampak pada bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi karena cuaca buruk. Iya, dan potensi curah hujan tinggi masih akan terjadi ya Bu, hingga awal Maret nanti ya? Iya, akhir Februari ataupun awal Maret nanti. Sehingga potensi longsor ataupun banjir bandang juga masih dapat terjadi di bantaran sungai ataupun di lereng-lereng gunung. Demikian. Baik, ini menjadi warning kewaspadaan untuk kita bersama. Terima kasih Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Ibu Dwi Korita. Salam sehat Ibu.